Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Mr. Apri is here. I hope all of you are fine today and ready to learn English again. Welcome back with Mr. Apri. Selamat datang kembali dengan Mr. Apri di pembelajaran bahasa Inggris online. Di video kali ini kami akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang simple present tense. Mudah-mudahan video-video pembelajaran sebelumnya sudah kalian pahami dengan baik dan sudah kalian praktekkan bersama partner bahasa Inggris kalian, dan mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kalian sudah semakin bagus dan tentunya lebih baik lagi. To the point directly, langsung pada intinya, let's check it out. Simple present tense. Salah satu tenses yang paling banyak digunakan, tenses yang sering digunakan dalam kehidupan harian kita. Simple bermakna sederhana, present sekarang, tense waktu. Jadi waktu sekarang sederhana. Pola kalimat verbalnya yaitu positif, subjek, verb 1, s atau es plus objek. Kemudian di negatif, subjek, do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Sementara di interrogatif, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Example, contoh. I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. I, subjek, kemudian speak, verb 1, kemudian English, objek. Kemudian negatif, I do not speak English. I, subjek, do. Kenapa pakai do? Karena subjeknya I. Kemudian not, speak, verb 1, kemudian English, objek. Do I speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Do, kemudian subjek, speak, verb 1, English, objek. Catatan di sini, I, you, we, they menggunakan do dan verb 1. Baik di kalimat positif, negatif, interrogatif, gunakan verb 1 untuk subjek I, you, we, they. Sementara he, she, it, dan noun tunggal, karena saya contohkan di sini nama orang Ani. Jadi kalau he, she, it, dan kata benda tunggal diikuti menggunakan does dan verbnya tambahi verb satunya ditambahi s atau s hanya di kalimat positif saja. Oke, sudah bisa dipahami. Jadi are you, we, they menggunakan do dan verb 1 di semua kalimat, misalnya positif, negatif, negatif. Sementara he, she, it menggunakan does dan verb 1-nya ditambahi sis khusus di rumus positif saja. Oke, saya akan contohkan di kalimat-kalimat yang lain. Oke, let's see the example. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Contoh positif. You go to school. Kamu pergi ke sekolah. You don't go to school. Kamu tidak pergi ke sekolah. Don't singkatan dari do not. Jadi do not disingkat menjadi don't. Kemudian do you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? We play football. Kita bermain sepak bola. We don't play football. Kita tidak bermain sepak bola. Do we play football? Apakah kita bermain sepak bola? They study math. Mereka belajar matematika. They don't study math. Mereka tidak belajar matematika. Do they study math? Apakah mereka belajar matematika? He writes a letter. Dia menulis sebuah surat. Nah, lihat di sini, writes. Di sini ditambahi s. Karena subjeknya he di rumus positif. He doesn't write a letter. Dia tidak menulis sebuah surat. Di negatif tidak ada s-nya, hanya khusus di positif saja. Does he write a letter? Apakah dia menulis sebuah surat? She fries fish. Dia menggoreng ikan. Fry. Oke, di sini fry berubah menjadi fries karena subjeknya she. Fry berakhiran y dan di depan y itu ada huruf konsonan atau huruf mati. Jadi y-nya diubah ke i kemudian baru ditambah es, fries. Contoh lain, study berubah menjadi studies. Carry, carries. Cry, cries. Try, tries. Jadi seperti itu. Oke, kemudian contoh yang lain, negatifnya she doesn't fry fish. Dia perempuan tidak menggoreng ikan. Does she fry fish? Apakah dia perempuan menggoreng ikan?
Anis teaches biology. Anis mengajar biologi. Teach akhiran. Jadi kalau ada kata kerja berakhiran SS, SH, CH, X, Z dan O ditambah ES. Karena di sini ada teach, jadi teaches. Wash, washes. Discuss, discusses. Kiss, kisses. Wash, washes. Punish, punishes. Catch, catches. Do, does. Go, goes. Oke, mix, mixes. Oke, contoh negatifnya. Anis doesn't teach biology. Anis tidak mengajar biologi. Does Anis teach biology? Apakah Anis mengajar biologi? Oke, next. Usage, penggunaan, yaitu menyatakan kebiasaan atau habitual action. Contoh, I get up at 8 o'clock every morning. Saya bangun jam 8 setiap pagi. You go to school every day. Kamu pergi sekolah setiap hari. She always helps her mother. Dia selalu membantu ibunya. He swims once a week. Dia berenang sekali seminggu. Contoh yang kedua, fungsi yang kedua yaitu menyatakan kebenaran umum atau general truth. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. The sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Water freezes at 0 degrees Celsius. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. A week has 7 days. Seminggu ada 7 hari. A year has 12 months. Setahun ada 12 bulan. Dan keterangan waktu yang sering digunakan di tenses simple present tense antara lain contohnya itu every, setiap, every morning, setiap pagi, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, setiap pekan maksudnya ya, bukan hari minggu, berbeda, every month, setiap bulan, dan ada ini namanya adalah adverb frekuensi yang pernah saya jelaskan, ada always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, once a week, sekali seminggu, twice a month, 2 kali sebulan. Oke, demikian pembelajaran saya di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mempraktekkan bahasa Inggris kalian bersama partner bahasa Inggris kalian. Jika kalian masih merasa bingung dengan penjelasan saya, silakan diulangi video tersebut, dipahami dengan baik, dan dipraktekkan secara mengucapkan ya, jangan hanya dalam batin saja. Oke. Practice make perfect. Praktek membuat sempurna. Semakin banyak praktek, semakin bagus bahasa Inggris kalian. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.